Baik saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV. Senin kemarin, KPU RI baru saja melakukan rapat pleno internal dan menetapkan pasangan calon yang akan bertarung di Pilpres 2024. Tentunya ini sangat menarik untuk kita perbincangkan pada hari ini dan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pada hari ini, Selasa 14 November 2023, akan dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Sebelum kita akan bergabung kembali dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan secara langsung dari gedung KPU, kita akan membahas mengenai dinamika politik untuk pengundian dan penetapan nomor urut ini di studio kami. Tentu saya tidak sendiri, saat ini sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, ada Dr. Jumadi. Halo, selamat malam. Selamat Jumadi, malam. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, hari ini kita akhirnya sudah memasuki tahapan untuk penetapan dan pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Namun kita lihat beberapa waktu terakhir ini ada dinamika yang berkembang, ada dugaan kecurangan, intimidasi, dan dinamika lainnya. Bagaimana Anda melihat untuk perkembangan hingga di tahapan pada hari ini untuk Pilpres 2024? Iya, kalau kita lihat perkembangan sampai sekarang memang ini kan hanya perang urat saraf di tingkat elit ya. Dan itu hal yang biasa menurut saya. Ini sebagai konsekuensi dari kompetisi demokrasi. Jadi perbedaan itu hal yang wajar. Cuman barangkali semua pihak harus bisa menahan tensi politik yang terlalu tinggi yang punya dampak terhadap grassroots ya, itu yang menurut saya. Jadi situasi politik kita sampai saat ini kondusif menurut saya. Dan walaupun misalnya ada sentilan-sentilan politik itu saling mengingatkan agar situasi politik menjelang Pilpres dan Pemilu Legislatif itu semua berjalan secara normatif ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentu kita menginginkan proses demokrasi yang berjalan ini betul-betul memenuhi prinsip-prinsip yang berkeadilan, jujur, dan itu semua menjadi harapan kita. Sehingga tingkat demokrasi, kedewasaan kita berdemokrasi itu semakin baik dari pemilu sebelumnya. Oke, Pak Jumadi, kita coba beralih ke pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ada pasangan yang pertama, mungkin kita deklarasi pada saat itu, ada pasangan dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu kalau kita lihat Anies ini kan latar belakangnya punya rekam jejak politik yang lumayan panjang, pernah berkutat di bidang pendidikan, di akademik maupun riset, pernah mengikuti konvensi Capres, pernah menjadi menteri dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat dari sosok seorang Anies ini? Iya, Anies rekam politiknya memang tidak terlalu nampak ya. Dia lebih banyak berkarir memang di dunia pendidikan, mantan rektor Universitas Paramadina, terlibat di berbagai NGO dan ya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia tidak pernah masuk ke partai politik tertentu, tidak pernah duduk di lembaga legislatif. Jadi pengalaman-pengalaman itu lebih di pemerintahan dan kemudian juga di lembaga pendidikan. Termasuk di eksekutif Pak ya, sebagai gubernur DKI. Iya, terakhir beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Satu hal yang fenomenal yang barangkali semua orang mengenalnya adalah ketika dia melakukan gerakan yang disebut dengan Indonesia Mengajar. Saya pikir itu jejak rekam yang bisa dibaca oleh publik terkait dengan calon presiden kita yang akan bertarung 2024 yang akan datang. Ya, dan akhirnya dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem, Pak? Iya, Nasdem. Oke, untuk berikutnya Pak, di wakilnya kita ada Muhaimin Iskandar, juga politisi ulung, Caimin yang biasa kita kenal ini merupakan ketua umum dari Partai PKB, pernah menjadi ini juga ya, wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, menteri juga, dan besar sebagai aktivis dan pergerakan. Bagaimana Anda melihat sosok seorang Caimin ini? Ada hal yang sama sebenarnya antara Caimin ini dengan Anies. Itu sama-sama aktivis mahasiswa di Yogyakarta. Tapi
yang berbeda, Caimin lebih banyak terjun di dunia politik. Kalau Anies kan tidak. Jadi dia memimpin partai yang salah satu masuk kelas menengah gitu ya, yang didirikan oleh Gus Dur, yaitu PKB. Nah, itu karir politiknya semakin menanjak di parlemen berapa kali, dan sekarang adalah unsur pimpinan di MPR, kemudian pernah duduk juga sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi pengalaman-pengalaman di pemerintahan, kemudian juga kental pengalaman di politis ya, di lembaga-lembaga politik, tambah lagi dengan aktivis, tentu ini akan memberikan warna tersendiri menurut saya. Kolaborasi antara dua aktivis, satu dari HMI, satu dari PMI. Nah, saya pikir ini cukup menarik ya, cukup menarik tentu di kalangan aktivis terhadap dua figur calon presiden, wakil presiden yang diusung oleh Nasdem, kemudian PKB dengan PKS. Oke, berikutnya kita ada pasangan capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yeah. Kalau Pak Ganjar ini kan kita kenal dengan ini ya, polisi kental dengan PDIP-nya. Yeah. Kemudian beberapa kali juga menjadi anggota DPR RI, dan terakhir menjabat sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Bagaimana juga melihat sosok dari seorang Ganjar Pranowo? Ya, saya pikir dia punya pengalaman yang cukup luar biasa ya. Di DPR RI berapa periode? Kalau nggak salah itu 2 periode kalau nggak salah. Ya, Ganjar. Dan juga aktivis sebenarnya. Ya, dari GMNI. Jadi ini kan semua aktivis semua yang muncul ini ya. Kemudian terakhir menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode. Saya pikir publik cukup mengenal ya sebagai elit PD Perjuangan, mantan anggota DPR dan mantan gubernur periode Jawa Tengah. Saya pikir dengan pengalaman yang seperti ini layak juga lah menurut saya ya dicalonkan sebagai calon presiden, dan itulah pilihan PDIP menurut saya. Pertimbangan-pertimbangan pengalaman di parlemen, pengalaman di pemerintahan membuat PDIP menjatuhkan pilihan pada Ganjar sebagai calon presiden. Oke, menarik. Nah, berikutnya di wakilnya ada Pak Mahfud MD, cendekiawan, kemudian praktisi 3 pilar ya. Beliau juga pernah menjadi ketua MK, kemudian menjadi anggota DPR juga, menteri dan sebagainya. Mahfud ini figur yang unik menurut saya. Jadi lengkap. Jadi kalau kita bicara soal misalnya trias politika, gitu ya, Mahfud lengkap sudah menduduki jabatan di trias politika itu, jabatan di eksekutif. Ya, dia sebagai menteri sejak era Gus Dur ya, sampai sekarang, kemudian juga pernah duduk di lembaga legislatif DPR RI pada era pemerintahan Gus Dur ya, dulu pernah di PKB. Kemudian yang ketiga duduk juga di yudikatif sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi saya pikir ini figur yang cukup unik dari calon presiden Anies berpasangan dengan Caimin, kemudian Ganjar dengan Mahfud. Jadi saya pikir ini menarik, satu kompetisi menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat punya kompetensi ya, punya pengalaman yang tidak kita ragukan. Oke, menarik ya Pak Jumadi, kita saudara sudah melihat lebih dekat untuk kedua pasangan calon ini. Ada pasangan berikutnya, nanti ada Prabowo Subianto dan Gibran. Namun kita harus jeda sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kompas TV, dan kita masih bersama Dr. Jumadi selaku pengamat politik dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pak Jumadi, tadi menarik, kita sudah mengenal lebih dekat untuk melihat rekam jejak ya untuk dua pasangan calon tadi. Nah, untuk pasangan calon berikutnya ada Prabowo Subianto. Prabowo ini kita kenal dengan rekam jejaknya sebagai ini ya, prajurit TNI, salah satu perwira tinggi, kemudian juga sebagai ketua dari Partai Gerindra. Beberapa kali juga mencalonkan diri sebagai capres, dan terakhir menduduki sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi. Bagaimana Anda melihat sosok dari seorang Prabowo Subianto? Ya, Prabowo memang dari muda karirnya kan lebih banyak di militer. Walaupun endingnya memang penuh dengan kontroversial kan. Ya. Jadi setelah itu menjadi seorang pengusaha. Ya. Kemudian
mendirikan partai yang namanya Gerindra. Nah, itulah pintu masuknya kemudian mencalonkan diri 2 periode. Ya, 2014, 2019 dan ya. Nah, dan sekarang adalah periode yang ketiga beliau mencalonkan diri. Nah, beliau memang tidak pernah duduk di lembaga legislatif. Tapi sekarang dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Tentu pengalaman itu yang membuat barangkali ya, pengalaman 2 kali maju ya, nah, membuat Gerindra tetap punya semangat yang tinggi untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024 ini. Ya, saya pikir ini figur senior ya, yang juga punya pengalaman yang tidak diragukan dalam konteks hubungan usaha dengan berbagai negara lain. Saya pikir ini juga punya kompetensi tersendiri lah dalam konteks kalau kita bicara layak tidak layak untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, kita memberikan apresiasi. Udah yang 3 kali ini maju kan, nah, tentu menjadi tantangan tersendiri buat beliau. Ya. Oke, Pak. Nah, berikut wakil dari cawapres dari Prabowo ini kan ada Gibran Rakabuming Raka. Ini sosok yang fenomenal, pengusaha muda, usia masih 36 tahun dan sebagai wali kota Solo saat ini, dan didapuk menjadi pasangan dari Prabowo Subianto. Ini juga sempat kontroversial karena ada soal MK ya, batas usia cawapres. Bagaimana Anda melihat sosok dari Gibran Rakabuming Raka ini? Iya, terlepas majunya Gibran ini sebagai calon wakil presiden dengan berbagai macam polemik yang muncul di publik, tapi tentu ini sebagai representasi anak muda yang memberanikan diri, ini menjadi orang nomor 2 loh di negeri ini, ya, dengan pengalaman yang hanya misalnya sebagai wali kota, belum selesai 1 periode, ya, pengusaha muda katakanlah begitu ya. Kebetulan beliau anak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Nah, ini tentu menjadi tantangan Gibran sendiri, bagaimana meyakinkan kepada kalangan anak-anak muda dan pilih milenial bahwa mampu tidak menjadi seorang pemimpin nomor 2 di negeri ini. Nah, saya pikir ya, mudah-mudahan Gibran mampu meyakinkan itu, ya, meyakinkan anak-anak muda di kalangan pemilih milenial, ya, pemilih pemula, karena ini ceruk politik yang cukup menentukan juga dalam konteks untuk mendapatkan suara dari semua pasangan calon presiden. Saya pikir gabungan antara tokoh tua dan muda, walaupun Prabowo katakan dia dirinya muda, tapi tidak bisa terbantahkan. Ya, usianya 70 tahun, nah, wakilnya adalah tokoh 36 tahun. Saya pikir ini unik. Oke, Pak, balik lagi pasangan tadi ada Anies dan Muhaimin. Ini kan diusung oleh gabungan partai politik ya, ada Nasdem, kemudian PKB hingga PKS. Nah, kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir untuk survei sendiri, memang untuk pasangan ini berada di urutan nomor 3 ya. Nah, bagaimana Anda melihat kans untuk dari pasangan Anies dan Muhaimin ini untuk meraup suara di Pilpres 2024, terutama di Kalimantan Barat ya, akan seperti apa gambarnya? Ya, jadi memang survei itu kan bukan final. Survei itu hanya dijadikan sebagai dasar untuk melihat tingkat elektabilitas dan popularitas seseorang. Walaupun secara ilmiah kalau seandainya survei itu dilakukan dengan objektif, tentu dengan margin error yang tidak lebih dari 4 sudah menjadi catatan tersendiri, dengan tidak bermaksud untuk menggiring. Karena ada juga survei-survei yang dibangun itu untuk menggiring opini yang tidak sesuai dengan hasil, ya. Nah, seperti itu. Ya, dalam konteks Kalbar tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan Anies dengan Caimin. Karena kalau kita bicara misalnya Nasdem, kemudian PKB PKS. dan PKS itu lebih sebenarnya basisnya dalam konteks Kalbar itu di daerah pesisir dan kota. Ya, tidak terlalu banyak ke daerah pedalaman. Nah, kalaupun ada daerah pedalaman itu basisnya seperti PKS misalnya itu berada di kota dan di kelompok kelas menengah terpelajar, misalnya seperti itu. Jadi dia tidak terlalu banyak ke daerah-daerah yang terpedalam. Nah, jadi pesisir, kemudian kota. Nah, jadi itu menurut saya basis. Nah, ya
kalau kita mengacu ke perolehan suara, misalnya Nasdem, kemudian PKS dengan PKB ya, sudah terpetakan sebenarnya. Di Kalbar ya. Ya, di Kalbar ini. Nah, seperti itu. Oke, menarik. Nah, berikutnya untuk pasangan Capres Ganjar dan Mahfud, ini kan juga diusung oleh gabungan partai, Pak. Ada PDIP, kemudian ada P3, lalu ada Hanura dan Perindo. Berdasarkan hasil survei juga nih, Pak, beberapa, ini kan cukup ini ya, head to head dengan pasangan Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat kans untuk pasangan Capres Ganjar dan Mahfud, terutama di perut suara di Kalimantan Barat, Pak? Ya, saya melihat begini, kalau suaranya Ganjar dengan Mahfud ini, itu tidak terlalu jauh ya perbedaannya, menurut saya, dengan basis pemilih pada Pilpres sebelumnya. Oke. Karena memang kalau kita lihat perolehan suara Jokowi misalnya pada tahun 2019 yang lalu misalnya, ya Pilpres terakhir lah ya, memang di semua basis PD Perjuangan, ya, basis PD Perjuangan itu Jokowi unggul. Di Kalbar waktu di itu Kalbar. 60-40 Pak ya? Ya, 60% lebih. 60% ya, 61 gitu. Nah, jadi saya pikir kalau mesin politik ini terus bekerja, ditambah lagi dengan Hanura misalnya kan, ditambah lagi dengan Perindo yang sebagian besar pada daerah perkotaan juga tuh. Ya, Perindo ini. Ya, tidak jauh beda menurut saya. Perolehan suaranya ya. Kan targetnya PDIP katanya start 70 ya katanya. Nah, tapi menurut saya agak sulit mencapai 70%. Jadi ya dia kisarannya sekitar 57 sampai 60-an menurut saya. Nah, sekitar itu. Oke. Baik Pak Jumadi. Ya, ini prediksi ya. Prediksi karena prediksi ini berdasarkan basis PD Perjuangan. Kalau tidak terjadi volatility. Karena juga di PD Perjuangan dulu itu kan ada loyalitas Jokowi juga gitu kan. Apakah loyalitas Jokowi ini kemudian tetap mendukung pasangan Ganjar atau kemudian pilihan yang lain. Nah, seperti itu. Karena misalnya kan relawan-relawan yang dulu dibentuk di PD Perjuangan kan juga bagian dari pemilih Jokowi. Betul. Nah, kita tidak tahu ini. Tapi basis PD Perjuangan saya pastikan menurut saya itu menjadi ceruk suara bagi Ganjar Mahfud. Oke, Pak Jumadi, berikutnya untuk pasangan Capres Prabowo dan Gibran ini juga diusung oleh ini ya, gabungan partai yang cukup gemuk, Pak. Ada Gerindra, kemudian ada Golkar, ada PAN, Demokrat, P3, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Tentu dalam berbagai survei terakhir pun kita lihat elektabilitasnya cukup tinggi. Ini akan kira-kira akan seperti apa Pak di Kalimantan Barat? Karena kalau dilihat dari partai pengusungnya lumayan banyak ini Pak ya. Nah, jadi begini, dalam konteks Kalbar memang dukungan partai yang besar itu tidak terlalu ada korelasi yang signifikan ya. Ini tergantung figur. Nah, tapi kalau seandainya mesin politik partai ini bekerja, ini menurut saya adalah modal politik utama. Ya, Prabowo itu pada Pilpres 2019 yang lalu karena ada hanya dua pasangan calon, itu memperoleh sekitar hampir 40%. Ya, 40%. Nah, saya yakin memang sebagian pemilih Prabowo, khusus daerah perkotaan, dulu kan PKS dukung Prabowo misalnya kan, ya seperti ini itu. Nah, ini akan berubah menurut saya. Jadi juga akan menggerus jumlah seperti di kota Pontianak misalnya di Kubu Raya. Ini contoh ya, salah satu basis PKS misalnya. Agak sulit menurut saya untuk mengembalikan itu kembali mendukung Prabowo. Jadi ada tarik-menarik suara antara pendukung Anies dan Prabowo. Itu khusus di daerah-daerah yang memang basis di situ ada PKS, kemudian Nasdem ya. Jadi menurut saya memang pertarungan suara Prabowo ini adalah dengan pemilih Anies sebenarnya. Kalau basis PD Perjuangan agak sulit menurut saya. Ya, untuk digeser ya. Untuk konteks Kalbar ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, menarik Pak. Pak, nah memang kita bicara di pemilu Pilpres 2024 ini kan data yang dihimpun itu hampir kurang lebih 60% kan banyak pemilih pemula. Dan kita lihat dari ketiga pasangan calon itu banyak sekali dari tim-tim relawan, orang-orang muda mulai ini Pak, mulai mendeklarasikan diri dan mulai
menarik perhatian mereka lah. Kira-kira akan seperti apa Pak untuk suara kaum muda ini dalam Pilpres 2024. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali Pak ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Dan kita masih bersama Dr. Jumadi, pengamat politik dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pak Jumadi tadi sempat terputus soal ini ya, pemilih pemula, generasi Z dan sebagainya. Kira-kira akan seperti apa Pak untuk di Pilpres 2024 ini? Saya melihat ada perubahan perilaku pemilih pemula ya. Ditambah memang perkembangan akibat yang kita kenal dengan demokrasi digital, itu pengaruh peranan media massa itu cukup berpengaruh. Ya, cukup signifikan menurut saya. Nah, saya memprediksi tingkat partisipasi di kalangan pemilih pemula untuk Pilpres 2024 ini, pemilu 2024 ini akan mengalami peningkatan. Nah, soal pilihannya kemana, itu tergantung bagaimana semua calon presiden atau partai politik atau calon anggota legislatif itu mampu ya mempengaruhi dan meyakinkan kaum muda ini. Nah, mereka lebih banyak sekarang ini kalau saya lihat memang bermain di media sosial. Jadi relawan-relawan politik yang dibentuk oleh tim sukses, baik itu caleg itu kan, maupun relawan-relawan presiden wakil presiden misalnya, pasangan tertentu, itu lebih banyak merekrutmen anak-anak muda yang memahami IT. Nah, dengan IT itulah kemudian mereka membangun jaringan. Nah, itu yang kemudian sekarang ini menurut saya antusiasme anak-anak muda, mereka tidak malu sekarang ini misalnya memakai baju calon pasangan tertentu misalnya. Di kampus pun saya juga mengajar, Anda tidak boleh antipati terhadap partai politik. Anda tidak boleh antipati terhadap konstelasi politik. Anda harus ikut berpartisipasi. Soal pilihan itu kembali ke masing-masing. Karena ini bagian dari kontribusi kita untuk menentukan perjalanan bangsa ini ke depan. Menarik. Pak Jumadi, kita kembali ke KPU Kalimantan Barat kan telah menetapkan jumlah DPT kita ini 3.958.000 sekian. Yeah. Lumayan hampir 4 jutaan. Nah, jika kita lihat untuk suara di Kalimantan Barat ini mungkin bisa kita bagi menjadi 3 Pak ya. Tadi perkotaan, kemudian pesisir, dan di pedalaman. Kira-kira peta suaranya akan seperti apa Pak untuk ketiga pasangan capres dan cawapres nanti? Ya, jadi kalau kita kualifikasikan dengan yang disebut 3 tadi itu ada pedalaman, ada kota dan pesisir. Memang karakteristik tingkat partisipasi politik itu agak berbeda. Sebagian di daerah pesisir dan kota itu tingkat partisipasinya tidak setinggi di daerah pedalaman. Nah itu. Jadi kalau kita lihat misalnya di daerah penghuluan, ya seperti misalnya di Sanggau, ya di Melawi, di Sintang, itu tingkat partisipasinya itu di atas 80%. Malah tinggi Pak ya? Tinggi. Nah, oleh karena itu tentu basis kekuatan politik partai dengan tingkat partisipasi yang tinggi itu menentukan perolehan suara. Nah, kita tahu misalnya di beberapa daerah pedalaman tertentu ada juga kekuatan PDI Perjuangan, ada juga Gerindra juga, kan? Ada juga Nasdem, Golkar juga kan. Nah, di daerah kota misalnya itu basis PKS misalnya salah satunya kan, itu sudah bisa dipetakan. PAN misalnya. Golkar juga sebagian di daerah pesisir seperti di Ketapang itu juga menjadi basis. Ya. Nah, di daerah pesisir seperti misalnya di Sambas misalnya, Gerindra, PDIP juga cukup signifikan misalnya, Golkar juga. Nah, jadi tinggal bagaimana sebenarnya basis politik partai yang tercermin dari hasil perolehan suara pemilu 2019 yang lalu itu dimanfaatkan. Jadi partai-partai politik sudah memetakan, ada mapping gitu situ. Ya, di mana basis PDI Perjuangan di daerah kabupaten di pedalaman misalnya, Golkar di daerah pantai di mana, daerah perkotaan PKS di mana, tentu tidak meniadakan keberadaan seperti misalnya PKB, Nasdem, Gerindra, Hanura, misalnya, P3, dan seterusnya kan, termasuk partai-partai baru, ya, seperti Partai Buruh, Perindo, ya, nah, seperti itulah. Jadi menurut saya tinggal bagaimana ya ting-ting
di partai politik itu memanfaatkan basis data 2019 yang lalu termasuk hasil Pilpres ya 2019 yang lalu, sehingga itu bisa dimanfaatkan, diberdayakan potensi itu ya untuk mendulang suara baik calon presiden maupun partai politik. Karena ini ada efek ekor jasnya. Ya, ada efek ekor jasnya yang diharapkan partai pendukung utama. Ya kan, partai pendukung utama ini kan mengharapkan ada efek ekor jas dari dukungan terhadap capres tertentu. Untuk masa kampanye di Pilpres 2024 ini lebih pendek ya dibanding pemilu sebelumnya. Hanya 75 hari. Kira-kira akan seperti apa ini, Pak? Ya kalau 75 hari ukuran calon presiden, saya pikir ini ada positifnya. Karena emang kampanye yang terlalu panjang waktunya itu juga akan menimbulkan potensi ya. Apalagi misalnya kalau semua pihak tidak bisa mengendalikan soal misalnya kampanye menggunakan media sosial yang tidak terkendali. Oleh karena itu menurut saya untuk capres ini ada positifnya. Tapi kalau untuk calon legislatif memang ini ada tantangan tersendiri ya. Dengan waktu yang pendek ini. Saya menyatakan begini. Bagi incumbent ini sangat diuntungkan sebenarnya dengan kampanye yang terbatas waktunya. Tapi bagi pendatang baru ini diperlukan ya energi. Karena kan dalam konteks politik itu sebelum elektabilitas itu harus popularitas dulu. Dikenal dulu. Maka tidak heran sekarang ini misalnya di mana-mana orang memasang baliho di mana-mana. Itu kita maklumi. Nah, itu tantangan tersendiri bagi caleg-caleg baru ini. Nah, tentu tidak mengurangi semangat mereka untuk berkompetisi dengan senior-senior yang sudah terpilih sebelumnya menjadi anggota DPR maupun DPRD. Jadi saya pikir ada positif negatifnya lah. Ya. Pak, berikutnya ini juga terkait soal netralitas ya. Sekali keberadaan netralitas mereka ini untuk pemilu 2024. Kira-kira akan seperti apa, Pak? Ya, salah satu yang harus menjadi pegangan semua pihak terkait dengan demokrasi yang sudah kita bangun ini adalah netralitas ASN. Ya, netralitas kepolisian dan netralitas TNI. Ini harus kita jaga. Ya, karena kalau ini tidak mampu dijaga, netralitas ini akan merusak menurut saya. Dan ini akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu. Nah, jadi kita berharap mengimbau agar ASN kemudian institusi TNI dan Polri harus menjaga netralitas ini. Harus mengawal demokrasi ini demi tegaknya demokrasi. Pak, berikutnya juga ini terkait soal arti penting pendidikan politik bagi pemilih. Tentu para tim pemenangan ini harus lihai ya, cerdas bagaimana memanfaatkan soal pendidikan politik agar masyarakat terhindar dari soal berita bohong, money politik dan sebagainya. Seperti apa, Pak? Saya sering bilang begini, kompetisi politik itu hal yang biasa. Ini demokrasi. Tapi kompetisi juga perlu ada edukasi. Nah, kita berharap sebenarnya pemilu ini adalah bagian dari edukasi politik. Bukan hanya sekedar kekuasaan semata. Karena kalau hanya kekuasaan semata, maka tidak ada perbaikan terhadap kedewasaan kita berdemokrasi. Jadi, dalam konteks itulah kemudian partai politik, semua yang berkontestan politik ini harus juga menjadikan pemilu sebagai arena untuk memberikan edukasi. Edukasi politik. Nah, salah satunya kemudian misalnya bagaimana masyarakat, publik, pemilih itu bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satu. Nah, itu penting menurut saya kan. Karena kalau tidak bijak menggunakan media sosial, bukan justru positif, tapi ini kontraproduktif bagi demokrasi. Jadi semua pihak menurut saya tidak hanya sekedar berkompetisi, tapi juga harus menjadi bagian pelopor edukasi politik. Oke, terima kasih Pak Jumadi. Ya. Menarik sekali tadi perbincangan kita 3 segmen terkait soal ini ya, perkembangan dinamika politik kita untuk di Pilpres 2024. Mudah-mudahan jalannya pemilu di tahun 2024 di 14 Februari ini berjalan dengan jujur dan adil sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Mudah-mudahan. Kita berharap demikian. Baik, saudara. Baik, terima kasih Pak Jumadi atas kehadirannya di studio Kompas TV. Berikutnya kita akan coba langsung bergabung dengan Jakarta untuk menyaksikan secara langsung
momen untuk penetapan dan pencabutan untuk nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya Dwi Nardi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selanjutnya kita bergabung dengan Kompas TV Jakarta. Terima kasih.